Assalamualaikum. Hai, welcome to my YouTube channel. Jadi kali ini aku mau membagikan tips belajar di rumah supaya anak itu tetap semangat, gak bosen dan masuk pelajarannya. Oke. Sebelumnya aku selalu tekankan ke anak aku untuk disiplin, seakan-akan berangkat sekolah beneran, bangun pagi, mandi, sarapan, dan start belajar itu jam 7, jam 8. Pokoknya jangan siang-siang deh. Kalau pagi itu pikiran anak tuh juga masih fresh, masih kenyang. Kalau siang udah keburu pengen main aja. Tujuanku kerja keras bikin mereka tetap disiplin itu supaya besok kalau beneran bakal masuk sekolah tatap muka nggak kaget dong bangun pagi dan segala pretelannya itu. Jangan lupa juga biasakan sebelum belajar berdoa, karena kebanyakan pada buru-buru pengen keburu kerjain tugas, keburu pengen dikirim ke WA terus lupa berdoa. Dan ini ada inisiatifku sendiri, aku setiap hari Senin itu harus menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengucapkan teks Pancasila. Misi Bu, ini anaknya itu masih kecil, jadi kalau nggak diulang-ulang gitu bisa nggak inget. Nggak lucu dong kalau sampai terlalu nyaman di rumah jadi lupa deh hal semacam itu. Tips dan trik lainnya: buat tempat belajar senyaman mungkin, walaupun tempatnya seadanya. Tapi kita bisa loh membuat tempat itu supaya enak untuk belajar. Sedikit merefleksikan ruangan sekolah yang sebenarnya nggak susah juga loh. Misalnya ada meja tentunya ya, biar mereka tuh nyaman buat nulis, buat baca, dan juga ada papan tulis kayak di sekolah. Terus satu lagi, aku sama anakku bikin jadwal pelajaran. Yap, kita biasa mengkreasikan ya biar mereka juga semangat. Oh, hari ini belajar apa gitu. Next, kita bisa ganti suasana belajar ya. Di sekolah aja ada belajar di dalam ruangan dan di luar ruangan. Nah, pokoknya dibuat biar mereka nggak bosan aja gitu, bisa di luar kayak gini. Lanjut dengan tips yang keempat, kita bisa bikin modifikasi. Jadi kalau misalkan tugas dari sekolahan agak monoton ya, lakukan ini, baca ini, hitung ini, itu. Kita bebas memodifikasinya. Misalkan seperti ini. Karena beberapa waktu lalu si kakak dapat tugas mempraktekkan gerak lokomotor, nih aku modifikasi dikit supaya si adik juga bisa ikut belajar mengenal warna. Tantangan tersendiri ya kalau kita mempunyai 2 orang anak, apalagi masih kecil, karena sebenarnya si adik belum masuk usia sekolah. Tapi gimana pun juga kita harus memutar otak biar nggak recokin dalam tanda kutip ya. Modifikasi ini sendiri nggak cuma bisa dilakukan di pelajaran olahraga aja ya, tapi juga di pelajaran tematik, misalkan seperti merangkai huruf, terus ini mengurutkan dari yang terbesar terkecil. Itu lumayan menguras energi karena harus gunting-gunting juga, tapi semua tetap dilakukan demi mereka dong ya. Jalan ninjaku berikutnya adalah dengan YouTube. Ini bisa diakses segala kelas, semua mata pelajaran. Udah banyak banget sekarang guru-guru yang makin kreatif dan posting. Dan gini nih sisi positifnya, kita nggak perlu bayar mahal. Beberapa sekolahan yang gurunya high class gitu ya, tapi tetap bisa ikut pelajarannya, ya gak sih? Nah, tips itu semua tadi bisa maksimal kalau kita adalah
pure ibu rumah tangga. Tapi gimana dengan wanita karir atau para ibu pekerja ya, yang nggak bisa selalu bersama sang buah hati? Kalau anaknya ada yang mengasuh, kita bisa memberi pengertian ya kepada pengasuhnya, karena pola belajar online ini dulu tuh nggak pernah ada. Terus atau kalau yang kerjanya bisa shift gitu, kalau ada waktu luang bisa sama anaknya. Tapi kalau anaknya udah besar tetap diawasi ya penggunaan gadgetnya. Yang terasa sangat sulit di masa new normal ini, tapi yakin kita semua pasti bisa semangat. Itu dia sedikit tips dari aku. Kalau kalian punya tips atau saran yang lain boleh ya komen di bawah ini. Karena pandeminya nggak main-main, jadi kita juga nggak boleh main-main, karena 20-30 tahun lagi yang memegang kendali di bangsa ini adalah anak-anak kita yang sekarang belajarnya bertemu dengan guru secara virtual, belajarnya dengan kita para orang tua wali. Jadi ya nasi boleh aja kan jadi bubur, tapi kita bisa menambahkan suiran ayam atau kuah yang enak atau kerupuk biar bubur itu jadi sedap. Sama juga pandemi atau BDR-nya boleh berlangsung sangat lama dan membosankan, bahkan sampai unek mungkin ya bagi para orang tua. Tapi kita bisa membuat BDR itu menjadi lebih menyenangkan. Dan tentunya bayangkan aja kalau anak-anak kita nggak paham betul materinya, kelak nanti walaupun kita nggak tahu kapan bakal masuk sekolah beneran, mereka nggak tahu apa-apa, itu kan nggak banget ya. Jadi kita mau seperti apa anak kita nanti pada dasarnya menjadi tanggung jawab kita sendiri sih. Oke, terima kasih. Kalau kalian suka video ini, please klik like dan share ke sosial media kamu. Siapa tahu ada orang lain yang membutuhkan. Dan satu kali lagi, jangan keluar rumah, jaga kesehatan. Terus pakai masker, pakai hand sanitizer, dan jangan cuci tangan. Sampai jumpa.